Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Yang di belakang bisa maju ke depan, Pak Dodi, Ko Steve. Di depan sini Pak, nggak kena AC. supaya suaranya nggak terlalu menggema. Tante Tati mungkin bisa maju. Ya. Seberapapun orang yang hadir, kita tetap menikmati hadirat Tuhan Bapak Ibu, amin. Ya, silakan maju, gak ada yang mau maju. Mari kita siapkan hati kita mau menghampiri tata kehadiratnya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan, kami punya Allah yang gak pernah ninggalkan kami punya Allah yang selalu setia Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa. Hanya ucapan syukur yang bisa kami naikkan di hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu, buat perlindungan-Mu, buat pemeliharaan Tuhan yang gak pernah habis buat setiap kami. Syukur, syukur Tuhan. Naikkan ucapan syukur-Mu. Kinara-nara layana, kami sembah Engkau Tuhan Yesus. Kami nikmati hadirat-Mu Tuhan, kami nikmati Engkau baik Bapa. Syukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kita naikkan syukur kami sembah Engkau Tuhan. Mari bangun roh setiap kami Bapak Ibu, naikkan ucapan syukur-Mu Jesus. Kami bangga punya Allah seperti Engkau, kami bangga Tuhan. Syukur, haleluya. Tuhan, terima kasih Bapa. Amin Jesus. Kami nikmati hadirat-Mu Bapa. Lawat setiap kami Tuhan Jesus. Kami bangga Jesus. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Amin Jesus, amin. Ini kami Bapa, lawat setiap kami Tuhan. Biarkan pujian ini boleh menjadi ucapan syukur kami di hadapan-Mu Bapa. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Raja. Amin Tuhan. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati. Naikkan pujian ini dari awal Bapak Ibu, katakan dengan sungguh-sungguh. Ku bersyukur buat kasih. Kami bersyukur Tuhan. Selamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Raja. Syukur.
Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih. Betapa kami kagum Tuhan, betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa, amin, nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih. Syukur Tuhan, syukur. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu, amin, menyenangkan hati. Betapa kami kagum Tuhan, betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Kami betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih. Sekali lagi katakan, betapa kami kagum. Amin, Jesus. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Amin, Jesus. Betapa kagum ku melihat. Naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu. Engkau yang sungguh ajaib Tuhan, nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya, sungguh besar kasih-Mu Tuhan, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Katakan, sungguh ku tak dapat, sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sungguh kami kagum Tuhan, ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, amin, oh indahnya, oh heran kasih-Mu, amin. Beri kemuliaan Bapak Ibu, naikkan ucapan syukur-Mu. Syukur Tuhan. Sungguh kami bangga punya Allah seperti Engkau.
sembah Engkau Raja di atas segala raja. Kami mau sembah Engkau Tuhan. Kami mau mengucap syukur Bapa. Kami bangga Tuhan. Engkau Tuhan yang baik. Engkau Tuhan yang sungguh baik Tuhan. Ajar kami untuk selalu tetap setia Bapa. Kami mau mengucap syukur Tuhan. Sekalipun kami dalam lembah kekelaman, tapi kami tahu dengan siapa kami berjalan Bapa. Engkau Tuhan yang selalu menyertai kami. Engkau yang Tuhan selalu ada di sisi kami Tuhan. Syukur. Syukur Bapa. Katakan Bapa. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Amin Jesus. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Sekali lagi katakan. Sekalipun aku dalam lembah gelap, Amin Jesus. tak takut. Kami tak pernah takut Tuhan sebab Engkau beserta kami. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau. Saya undang Bapak Ibu boleh bangkit berdiri, naikkan pujian ini, katakan kami percaya. Aku percaya, Kami percaya Tuhan. berkat-Mu atasku melimpah. Yes, amin. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Sekali lagi katakan, naikkan ucapan, katakan aku percaya. Aku percaya. Yes, amin. Berkat-Mu atasku melimpah. Amin Jesus. Kebajikan kemurahan Selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. kami percaya. Aku percaya. Yes, kami mau percaya Tuhan. Berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Naikkan pujian ini dari awal Bapak Ibu, katakan sekalipun kami dalam lembah kekelaman Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah gelap, Amin. ku tak takut sebab Kau besertaku. Yes Tuhan. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku.
sembah Kau Tuhan. Ku puji, Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. syukur Tuhan, Ku sembah Kau Tuhan. naikkan ucapan syukur Bapak Ibu. Saya rindu Bapak Ibu boleh menyembah dalam roh dan kebenaran. Kami serahkan Tuhan. Kalau pandemi hari ini tidak bisa berakhir Bapa, tapi kami percaya kasih setiamu ada buat setiap kami Tuhan. Kami sembah Engkau Allah yang hidup. Kami sembah Engkau Allah yang tak pernah tinggalkan kami Bapa. Syukur Tuhan, syukur. Kami mau percaya, kami mau percaya Tuhan, kasih setiamu Jesus. Amin. Sembah Dia. Engkau yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Oh, kami bangga. Syukur Tuhan. Syukur. Syukur. Amin Jesus. Amin. Amin Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau sungguh baik buat setiap kami Tuhan. Syukur, syukur Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih. Syukur. Kami memilih untuk percaya Bapa, bahwa berkat-Mu, bahwa kemurahan-Mu ada buat setiap kami Tuhan. Syukur Bapa, terima kasih. Aku percaya berkat-Mu atasku. Terima kasih Tuhan. Kebajikan Kamu selalu. Ku puji, ku sembah. Sekali lagi katakan, Aku percaya. yes, terima kasih Bapak. Berkat-Mu atasku melimpah. Terima kasih Tuhan. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi katakan amin. Aku percaya. Kami
Amin. Yes, haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh menikmati hadirat-Mu Bapa. Kalau saudara kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, tambah-tambahkan kami hikmat-Mu Bapa. Buka hati kami, buka pikiran kami Tuhan. Supaya setiap firman yang boleh disampaikan itu menjadi kekuatan buat setiap kami Bapa. Kau berkati hamba-Mu yang menyampaikan Tuhan. Kau urapi hamba-Mu Bapa. Setiap firman dibagikan itu boleh dimengerti buat setiap kami Bapa. Dan kami boleh menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan. Amin. Saya persilakan Pendeta Fetiku bisa sampaikan. Ya, terima kasih. Ya, sudah. Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Senang jumpa dengan Bapak Ibu semua. Ya, terima kasih buat Bapak Pendeta Joni yang sudah kasih kesempatan saya, kehormatan, kepercayaan untuk sama-sama kita belajar kebenaran firman Tuhan ya. Tak kenal tak sayang, saya memperkenalkan diri saya. Saya Abednego Andi, saya wakil gembala dari Gereja Betel Indonesia, denominasi yang sama, GBI Jemaat Kasih. Cuma gereja saya tidak di pinggir jalan gini, di komplek perumahan gitu ya. Saya gambar ini mewakili keluarga saya ya. Saya tinggal dengan orang tua saya usia 81 dan 76 tahun ya. Saya menjadi hamba Tuhan karena panggilan. Orang tua saya tinggal di lantai 1, saya di lantai 2. Jadi saya seringkali dipanggil gitu ya. Dipanggil turun untuk jadi hamba Tuhan gitu ya. Apalagi kondisi pandemi gini, saya harus puji Tuhan, banyak faktor baik dari sisi corona ini, pandemi. Saya setiap malam saya sama anak saya 3, saya harus makan bareng sama mami papi saya ya. Saya punya istri 1, anak saya 3, ini pas jadi laki. Anak saya besar 24 tahun, 22 tahun, yang kecil laki 16 tahun ya. Jadi puji Tuhan, pagi hari ini saya dikasih tema yang baik, membangun komunikasi yang bermakna dalam keluarga ya. Bapak Ibu boleh buka dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 9. Puji Tuhan, saya masih melihat Bapak Ibu beberapa masih bawa Alkitab ya. Puji Tuhan karena Alkitab sekarang sudah menjadi barang yang langka. Tidak salah juga kita pakai gadget. Cuma memang gadget ini kadang mengganggu kalau ada telepon bunyi gitu ya. Gereja saya ada balkonnya dan seringkali saya ada di balkon. Saya lihat pokok ojo sampai ada yang main HP ya. Kalau pelayan Tuhan gitu ya, saya pasti turun dan saya ambil handphonenya. Kadang saya sampai bingung, di gereja kok bisa-bisanya asik main game gitu ya. Sampai ini hamba Tuhan ini pakai ngancam-ngancam gitu ya. Jangan sampai nanti disambar sama malaikat gitu ya. Memang jemaat kadang itu perlu diancam. Karena diancam pun tidak takut gitu ya, apalagi tidak diancam. Oke, ayat 4-9 saya bacakan buat Bapak Ibu. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ya, ini hukum Taurat yang disampaikan Musa. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Lihat firman Tuhan mengajar, ada kata-kata haruslah. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu.
Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita belajar 3 hal. Yang pertama tentang keluarga. Saya tidak bicara banyak di sini keluarga, karena Bapak Ibu, saya yakin semua sudah punya keluarga. Kita bicara lebih banyak nanti di dalam hal berkomunikasi. Tapi saya mau katakan di tempat kami sendiri, tema bulan ini sebetulnya menjadi hidup yang berdampak. Bicara hidup yang berdampak, di depan saya ada gelas isi aqua ini ya, air putih itu ya. Ketika air ini luber, tumpah, dia akan tumpahnya kemana? Ke dekat-dekatnya dulu. Nggak ada nih air nih tumpah jauh-jauh gitu, nggak ada. Muncrat jauh-jauh nggak ada. Kalau orang diberkati, luber, pasti yang harusnya merasakan adalah komunitas yang terkecil, keluarganya. Saya hidup, karena saya ini, kata kakak saya nih, saya paling nakal, makanya saya harus dipinggit, tinggal bareng orang tua terus. Tapi di situ saya merasakan arti sebuah keluarga. Ada yang bilang model seperti saya ini hidup di generasi sandwich, generasi kecepet gitu ya. Nah, kalau bicara generasi kecepet itu ketika ditanya, zaman presiden siapa yang paling enak? Saya langsung jawab Presiden Soeharto gitu ya. Banyak yang tidak setuju sama saya. Loh kan tidak apa-apa, wong namanya orang boleh punya pendapat lah. Loh kok bisa, alasannya apa? Enak. Nek zamannya Pak To dulu, saya cukup tinggal gini saja selesai. Mam, bukuku rusak. Mam, sepatuku rusak. Pih, ini kabeh wis naik sepeda motor lah. Aku kok jek ngengkol ae gitu ya. Saya tinggal gini. Sekarang saya zaman Bapak Presiden Jokowi kecepit. Karena saya tinggal bareng anak saya, ganti anak saya yang gini. Apalagi kalau sudah ini kembali ya, itu Presiden siapa? Gus Dur boleh merayakan Imlek. Wah, kalau sudah Imlek, apa yang keluar? Ya, kayak yang saudara kantongi kan, merah-merah kan. Dan itu saya harus keluar ke atas, juga keluar ke bawah gitu ya. Itu namanya sandwich kecepit gitu ya. Woi, tapi buat saya wis gak ada lah, itu di Alkitab tidak ada sandwich itu kok ya. Diberkati jadi berkat. Jadi dampak harus yang terutama di keluarga. Orang bisa merasakan kehangatan, merasakan kasih harus dari mana? Dari keluarga. Dan saya rasakan itu dari keluarga. Dan puji Tuhan, keluarga saya baik-baik. Saya tahun ini mungkin, bukan mungkin ya, kalau mungkin nanti dimarahi istri saya. Saya tahun ini 25 tahun pernikahan, saya mengalami dan saya melihat contoh langsung. Karena orang tua saya ini sudah hampir 60 mungkin, 57 tahun usia pernikahan. Nah, lanjut kita belajar siang hari ini, pagi hari ini tentang komunikasi. Firman Tuhan mengajar gitu ya, mengajar bahwa ayat 7 dikatakan bahwa apa ketika kita dalam keluarga, kita harus mengajarkannya secara berulang-ulang. Apa yang penting? Komunikasi ini saya bahas ada 5. Yang pertama itu penting. Kalau komunikasi kita lancar gitu ya. Buat saya sih prinsip yang penting, kalau lagi komunikasi nih, lagi bicara, lagi khotbah. Yang penting sini ngomong, situ ngerti, selesai, sudah. Kalau sini ngomong, situ enggak mengerti juga percuma. Gitu ya, mau gelarnya apa, titelnya apa. Saya seneng kalau ngomong gini ya, gelarnya apa, titelnya apa. Karena gelar saya, maaf ya, gelar saya S3 gitu ya. SD, SMA, SD, SMP, SMA gitu ya. Saudara, boleh kita sekolah gelar yang muluk gitu ya, boleh ya. Itu menambah pengetahuan. Tapi kalau ngomong nggak bisa dimengerti, sama aja. Saya cuma kasih contoh satu, bagaimana Tuhan itu mengacaukan pembangunannya Menara Babel karena kesombongan. Tapi di situ bisa dilihat, kalau komunikasinya nggak jalan lancar nih, bahasanya nggak sama nih, yang diajak ngomong sama yang ngomong ini nggak mudeng terus, nggak nyambung, juga percuma, iya kan? WL-nya nyanyi keras-keras ngajak percuma kalau nggak mengerti. Nyanyinya lembut, hadirat Tuhan ada. Komunikasinya sama Tuhan jadi nyambung. Wah, saya merasakan hadirat Tuhan. Saudara, komunikasi itu penting. Karena tanpa komunikasi, saya melihat dalam anugerah Tuhan, saya harus
mulai menangani bagaimana khususnya kondisi pandemi ini, pasangan-pasangan rumah tangga, pasangan suami istri yang gak lancar nih komunikasinya, anak yang stres, anak yang sumpek, gak nyambung nih, gak nyambung dari mana? Komunikasinya. Gak bisa menyampaikan keinginannya anak sama orang tua. Keinginannya orang tua sama anak gak nyambung. Keinginannya suami sama istri gak nyambung gitu ya. Saudara, padahal kalau ngomong baik-baik itu bisa nyambung. Saya cuma mau katakan begini, pesan sama Bapak Ibu Saudara nih, sama-sama kita belajar. Pasangan saudara ini bukan Tuhan. Pasangan saudara bukan malaikat yang tahu segalanya. Tuhan yang tahu segalanya, hanya di batin saja gitu ya. Kalau saudara dalam hati, Tuhan tahu sepatah kata yang belum diucapkan dalam doa kita, Tuhan tahu. Tapi pasangan saudara, anak saudara, suami istri saudara, batin saudara tahu. Demikian juga saudara ketika batin pengen apa, suamiku enggak sayang. Loh, bukan enggak sayang, kamu enggak ngomong kok, mana tahu kesukaanmu, ya kan? Nah, jadi komunikasi itu mau saya sampaikan bahwa komunikasi itu penting, ya. Dan dalam hal ini firman Tuhan mengajarkan sampai ditulis haruslah kamu mengajarkannya berulang-ulang. Komunikasinya itu sendiri penting dan yang dikomunikasikan dalam hal ini firman Tuhan jauh lebih penting. Saya mengaminkan ketika seorang hamba Tuhan dari GBI juga ya awalnya. Hamba Tuhan besar bilang gini, saya disuruh doakan anak kena narkoba. Gak mau saya. Saya kaget nih. Ini kok hamba Tuhan kok nyentrik ya. Kalau zaman dulu pokoknya setahu saya, mulai dari oma saya pendeta, kalau ada orang datang, wes tumpangi tangan. Orang datang kesusahannya apa, didoakan. Loh, ini ada hamba Tuhan kok ngajarkan gak pas ya. Saya mendengarkan kesaksiannya. Dia bilang, enak aja nih, orang tua kaya punya duit, anaknya pengen apa kasih duit, punya apa kasih duit. Nggak disuruh ke gereja, nggak disuruh ke sekolah minggu, nggak disuruh ke kaum muda, nggak diajak doa bareng, saat teduh bareng, nggak ditanya, kamu baca Alkitab enggak? Dimanja dengan uang. Jarang ada komunikasi, jarang ada waktu. Ketika anaknya kena narkoba, anaknya dibawa ke aman, Pak Pendeta pasti didoakan sembuh. Nah, saya setuju, nggak usah dah model kayak gitu didoakan. Ya itu salahnya orang tua nih. Ini sama aja berbuat seenaknya pendeta yang suruh tanggung jawab. Berbuat seenaknya Tuhan yang suruh tanggung jawab. Kita yang hutang, Tuhan yang bayar. Iya. Haleluya. Jadi komunikasinya sendiri itu penting. Tapi yang kita komunikasikan saat ini, yang kita nanti harus bicarakan sama keluarga kita, sama anak-anak kita, itu jauh lebih penting. Saking pentingnya nih, karena begitu pentingnya, Tuhan itu kasih perintah. Saudara kalau lihat dari ayat 4-9, ada berapa kata? Haruslah. Satu kata haruslah aja ada di firman Tuhan itu penting. Apalagi kalau firman Tuhan ini bilang dalam waktu yang beruntun, haruslah, haruslah, haruslah. Berarti itu sangat penting. Karena hanya firman Tuhan yang bisa nuntun. Ya, kalau saya bisa berdiri ini, ya saya sudah capek rasanya telinga saya ini dengar firman Tuhan. Bagaimana orang tua jueh itu apa ya? Cerewet gitu ya. Wayane minggu-minggu waktunya minggu. Main-main langsung kalau sudah mami keluar. Itu bukan saya saja yang diajak tuh ya. Oh kadang dinaikkan becak. Sekolah minggu. Padahal di sekolah minggu ya mainan, nyanyi, saksi. Wah ngurung-ngurung cerita. Anaknya pendeta yang ngopui orang gini. Wah kelihatannya sepele. Tapi yang diajarkan jauh lebih penting. Sehingga itu jadi perintahnya Tuhan. Yesaya 55 ayat 11 bilang. Firman Tuhan yang keluar tidak pernah kembali sia-sia. Akan mengerjakan tugasnya dan akan berhasil. Saudara, Tuhan itu pengen begini. Setiap orang yang ada di dunia ini benar-benar bisa merasakan firman Tuhan. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Tuhan itu pengen
manusia itu mengalami kerajaan surga di dunia. Dan buat saya, kerajaan surga di dunia salah satunya adalah ketika kita ini bisa merasakan kehangatannya keluarga, ya. Kumpul dengan keluarga. Saya jadi mengerti. Kalau awal-awal saya menikah, waduh, kalau apalagi kerja gitu ya, kumpul sama teman kerja itu pulang kerja, waduh, ketemu di mana, rasanya kok enak gitu ya, nyaman. Tapi seiring berjalannya waktu, usia pernikahan bertambah, apalagi kondisi pandemi, saat-saat ini saya merasakan pentingnya keluarga. Saya merasakan yang saya tulis ini, Tuhan ini pengen umat manusia nih, anak-anak Tuhan, sebelum masuk surga nih, kehidupan yang sesungguhnya dalam kekekalan, kita ini sudah merasakan surga di dunia. Kalau sudah punya anak baik-baik saja, kumpul nih, lagi guyon-guyon makan, itu bahagianya itu kayak nggak bisa dibeli. Benar-benar merasakan surga ya. Tuhan pengen hubungan keluarga, komunikasi dalam keluarga, terjalin hubungan kasih yang mesra, happy family in Jesus Christ. Saudara, Tuhan pengen semua berjalan dengan baik. Yang ketiga adalah dalam hal komunikasi yang perlu saya belajar bersama Bapak Ibu adalah ketika pembicara ini menyampaikan materi, ketika seorang guru sama muridnya lagi menyampaikan pelajaran. Kalau zaman saya itu ada, sakjane podo ae ya kadang ya, PMP, sejarah, PSPB gitu ya dulu ya. Iya, wis serupa, setali 3 uang, wis pokoknya wis kayak gitu. Padahal ketika jadi orang gini saat ini, maksudnya biyen apa ya pelajaran itu ya. Yang ngerti penting itu matematika, duit itu perlu soalnya. Saudara, pembicara ini harus mengerti materinya. Kalau firman Tuhan tadi mengajar, haruslah kamu orang tua mengajarkannya berulang-ulang. Kalau saudara tahu kenapa firman Tuhan, hukum Taurat ini kasih tahu, karena yang masuk tanah Kanaan pada waktu itu yang tua-tua nih nggak boleh masuk. Dengan kata lain ya wis habis di padang gurun. Yang boleh masuk generasinya Yosua dan Kaleb hanya 2 orang itu saja, Yosua dan Kaleb. Makanya firman Tuhan tuh Musa itu kasih perintah, omongno lo ya besok sama anak-anakmu, berulang-ulang omongno. Dulu kamu ini budak di Mesir, omongono. Dulu kamu nggak bisa nyebrang laut Teberau, dikejar sama orang Mesir. Tuhan lewat tongkatnya Musa, laut terbelah. Omongono loh, ajarono berulang-ulang. Jangan nanti anak-anakmu, nyaman di Kanaan, bebas merdeka. Omongono berulang-ulang. Dulu kamu tuh soro hidupnya, papamu tuh soro. Kalau sekarang bisa bahagia, kamu itu harus mengucap syukur. Makanya harus diajarkan berulang-ulang. Firman Tuhan harus diajarkan. Kasihilah Tuhan Allahmu. Makanya itu. Kalau sudah gitu, ingat toh Tuhan. Kamu kondisi susah, jangan kondisi susah tok, ingat Tuhan. Kondisi diberkati, sekarang sukses, ingat toh Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Nah, yang nyampaikan nih, yang cerita, harusnya juga sudah mengalami, paham materinya. Bagaimana saya bisa cerita sama anak saya? Hei, sudah baca firman? Sudah. Yakin sudah baca? Oh iya. Ketika baca, sudah kejadian sudah selesai. Sudah Pak, sampai pasal 52. Oh ya pinter gitu ya. Padahal sampai pasal 50. Loh apa yang dibucui kan ya? Harus mengerti, harus mengalami, paham materinya. Pakai ngerokok ya. Loh, apa-apa enggak boleh ngerokok? Pokoknya enggak boleh. Wah, wes kacau orang tua yang seperti ini ya. Gini loh, kamu enggak boleh ngerokok, ini gini. Ngerokok itu merusak kesehatan, merusak kantongnya papa juga, gitu ya. Nanti kantongmu juga rusak. Kamu nek rokokan kebiasaan. Firman Tuhan ngajar, jangan belanjakan yang bukan untuk mengenyangkan perut.
tubuh ini bait suci, tidak boleh dikotori. Loh, coba diajar, harus mengerti. Tidak bisa kita, tidak boleh ngerokok apa? Gak enak, Papa Pendeta kok kue ngerokok. Loh, ini tidak boleh. Apalagi anak sekarang. Saya pertama-tama dia percaya nangani kaum muda. Anak sekarang itu tidak bisa lagi. Pokoknya. Kalau dulu orang tua, pokok pergi gereja, ayo pergi gereja. Terus pokok pergi gereja. Sekarang, lu anak sekarang, anak dulu kalau diomongi, gini ya. Anak sekarang, apa? Lu sebenarnya juga bukan bantah, pengen tahu. Ya apa gitu ya. Beda, zamannya beda. Makanya, yang nyampaikan materi, lagi kasih tahu anak firman Tuhan. Orang tua ini harus tahu firman Tuhan, harus belajar firman Tuhan. Saya mengutip kata-kata ini, salah satu bapak gereja yang bilang bahwa firman Tuhan nih, kebenaran harus semakin luas diketahui. Anak-anak kita, keluarga kita, apalagi seorang laki, kepala rumah tangga, harus mengajar anak-anaknya, mengajar keluarganya. Firman Tuhan nih harus semakin luas diketahui, dipercayakan dalam pekerjaan. Nih orang sekomunitas kita nih, pekerjaan mungkin banyak yang belum kenal Tuhan. Saya punya staf di kantor yang saya jaga ini. Ada 50 staf. 50 staf ini mereka tahu saya hamba Tuhan. Tapi saya tidak pengen diketahui sebagai saya hamba Tuhan. Buat saya nggak terlalu penting nih. Hamba Tuhan atau tidak hamba Tuhan. Yang penting kebenaran firman Tuhan ini mereka mengerti. Karena hanya firman Tuhan yang bisa tuntun sampai ke dalam surga. Mereka tahu banyak ayat. Kalau lagi capek gitu ya, saya kasih tahu. Aduh, sepi ya Pak. Enggak, rame. Loh, sepi gini. Enggak rame, ngomong rame, sudah. Karena saya tahu kebenaran firman Tuhan. Saya kasih tahu. Apa yang kamu ucapkan di hadapanku, bilang 14:28 ya, akan aku kerjakan. Loh, mereka tahu. Waduh Pak, susah ya. Enggak. Ini hari ini kesusahan sehari cukup untuk sehari. Besok ada kesusahannya sendiri. Loh, kebenaran nih harus semakin luas diketahui. Apalagi buat anak-anak kita. Dan lihat, anak-anak kita ketika kita ajar, keluarga kita ajar. Yang namanya kebenaran itu harus bisa diterima dengan gembira. Bukan hanya sekedar diketahui. Kalau diketahui, ya siapa yang tidak tahu orang Kristen. Bawa Alkitab. Anak Anda baca Alkitab, baca. Tapi apakah mereka bisa menerima? Jangan-jangan kita, waduh ayat kesukaan saya. Tempeleng pipi kanan, kasih pipi. Waduh, orang Kristen itu memang luar biasa. Bisa menerima dengan gembira? Oh, kadang kita nih menerima dengan gembira. Mendoakan musuh kita. Oh, seperti Tuhan. Tapi salah doa nih. Dan cepat. Oh, pinter jemaat di sini. Aduh. Kebenaran harus bisa diterima dengan gembira. Dan selanjutnya, bukan hanya diketahui luas. Bukan hanya diterima dengan gembira. Kebenaran itu ketika sudah merasuk, sudah meracuni pikiran kita. Kebenaran itu bisa menggerakkan orang. Benar-benar mengasihi musuh kita. Belajar benar-benar bisa menabur. Saya lihat di depan ada kotak perpuluhan. Bukan hanya sekedar diketahui. Bukan bisa diterima dengan gembira. Menggerakkan orang untuk melakukan kebenaran. Jadi banyak orang nggak mengerti. Apa sih? Harus bagaimana dalam keluarga? Apa yang diajarkan? Lebih banyak orang menganut ini. Paham damai di bumi gitu ya. Begini, damai di bumi itu aku timbang gegeran ambek anakku gitu ya. Waduh, saya nih jam 10 ibadah saya yang kedua. Saya jam 8 ibadah pertama. Selesai ibadah pertama, hal yang saya lakukan setelah sedikit bincang-bincang. Karena tidak boleh banyak-banyak kondisi corona ya. Saya pasti naik kembali ke rumah. Rumah saya sebelahnya gereja, saya akan banguni anak-anak saya. Bangun. Nek dibanguni mereka bisa ketawa. Iya Pak, puji Tuhan pergi gereja. Mau anaknya pendeta, anaknya pendekar ya, kabeh mencucu gitu ya. Gereja lagi, iya Pak, iya. Oh tak kuat tak iya. Oh jok mentang-mentang rumahnya sebelah, gereja penting gitu ya. Kadang kita menganut damai di bumi daripada lihat wajahnya anak mencucu. Mendelik, aduh bangun lagi. Lebih baik gak dibangun nih enak. Sukacita damai sejahtera. Oh gak bisa gitu ya. Kita mau gak mau, suka gak suka. Firman Tuhan yang kasih perintah.
penting dan ini perintah dan kita harus mengerti kebenaran firman Tuhan. P yang keempat. P-nya 5 kayak Pancasila gitu loh ya. Jadi 5 sila kita selesai pulang ya. Oh haleluya. Pukul dan lari, hit and run. Awalnya saya enggak mengerti. Apa yo? Aku ini ngomong firman Tuhan loh. Tak nasihati baik-baik loh ya. Oh saya kalau sama orang tua saya gitu ya. Kalau pas lagi makan gitu. Dalam usia yang lanjut. Kadang yang diceritakan. Itu dibalen-baleni. Wis. Kamu nih mengucap syukur. Papi ini. Dulu nih sopirnya truk. Kenetnya truk. Sekarang bisa diberkati Tuhan. Kamu bisa punya anak, kerja. Wah, wis itu kemurahan Tuhan. Papi ini dulu kerja ini. Apal aku. Dan itu dibaleni terus gitu ya. Mami saya lihat ada tante dari WBI rasanya ya dulu ya. Rasanya kenal sama mami ya, WBI dulu ya. Betul ya? Iya, puji Tuhan. Nanti kenalan tante saya lupa. Maafkan saya tante. Iya, mami ini dulu ngelayani sekolah minggu, ngelayani WBI. Roh, mam, wis tahu, mam. Dibaleni terus. Wah, firman Tuhan dibaleni. Anak sekarang nggak bisa. Anak saya masuk ke kamar. Wah, ini kesempatan ini. Saya ceramah sama anak saya. Siapa anak saya? Pendetanya khotbah. Ya. Istri saya jadi pendeta lebih dahulu. Mungkin dia takut suaminya hilang, makanya dia jadi pendeta dulu. Ketika disuruh sama orang tua saya, kamu jadi naik jadi PDM, kayak Koko sekarang PDM gitu ya. Kayak saya PDM. Itu orang tua anak saya bilang, "Enggak, Mak, cukup satu, Mak. Cukup satu. Satu. Ini telinganya panas nanti dengar terus." Aduh, gitu ya. Nggak bisa, mereka capek kalau dengar firman Tuhan. Wah. Aduh, kalau sudah saya khotbah, anak saya ini suka goda saya. Ma, siapa sih khotbah? Besok, Papa. Aduh, Papa lagi, Rek, Papa lagi. Saudara, saya mau katakan, lawan bicara kita nih, Bapak Ibu Saudara semua, saudara kita, anak kita, orang tua kita, pegel-pegel, capek kalau kita ngomong enggak ada. Ngomong A sampai Z itu ya. Maaf ya, bukan hanya ini emansipasi pria, bukan emansipasi wanita. Memangnya yang suka ngomong itu hanya wanita. Saya kalau disuruh ngomong, karena saya juga di gereja saya wakil gembala, saya di kantor juga wakil pimpinan gitu ya. Nek ngomong itu rasanya enak, gak berhenti. Saya mau katakan capek yang dengar. Jangan-jangan yang dengar ngoceh terus. Terus kayak anak saya, khotbah lagi gitu ya. Dalam satu kesempatan barusan saya mengambil waktu untuk cuti, liburan gitu ya. Sebelum lebaran. Kalau dulu berani naik pesawat, sekarang enggak berani. Pak, pengen liburan? Oke, ke Bali. Saya ini awang-awangan. Gara-gara itu ada pemicunya pelayan Tuhan. Pergi ke Bali setir. Namanya hamba Tuhan. Enggak apa-apa nyoh. Itu bagus. Berkorban demi keluarga. Nyetirkan pulang pergi. Kamu nanti capekmu diganti sama Tuhan. Lihat anak-anak ketawa kan seneng kan capekmu hilang. Iya aku. Kon pedang bermata dua. Rasakno. Anakmu jaluk. Anakmu minta. Piye ini? Bagaimana? Ya sudah. Kesempatan saya setir mobil. Pokoknya ada apa sedikit saya ngomong firman Tuhan. Pikir saya, kamu kalau tidak suka, torono. Bentar Anda, betul. Tidak suka torono. Tapi ya saya tahu diri. Aku nek ngomong firman Tuhan terus. Waduh, aku ya kentaan materi. Saya juga tidak kebagusan. Dan yang penting, nanti yang lawan bicara ini jadi tidak mengerti. Kon papaku ngoceh terus saking iki gimbali nek gak awas itu ya. Saya baca. Kenapa guru ngajar di kelas? Kadang ayo pakai gerakan dulu, istirahat, stop. Ternyata dipelajari ini, diteliti,
di survei. Orang dengar itu 20 menit capek sudah. Bahkan dalam berkhotbah, puji Tuhan sekarang firman Tuhan seringkali karena kondisi pandemi tinggal 30 menit. Kalau dulu nih 60 menit, 90 menit. Tapi masuk 60 menit, 90 menit. Kuatin dengar berapa menit? Belum ngantuk Ayo. Nah, nek setengah jam sekarang ngantuk, enggak tahu lo ya. Saudara didatangi malaikat Tuhan enggak tahu lo ya. Saudara, cukup 20 menit. Makanya saya kalau lagi ngomong nih, baik orang kenal Tuhan, enggak kenal Tuhan. Oh, yang penting tak pukul terus. Habis itu lari. Anda suka enggak suka, Anda hadapannya bukan dengan saya. Anda hadapan dengan firman Tuhan. Saya kasih tahu anak saya, sudah terima kerjaan, bikin roti, senang. Aduh capek Pak, capek. Minta kasih tahu ya, Tuhan itu sudah gerakkan hatinya orang, pesen di kamu. Jangan bilang capek. Orang lain tidak punya kerjaan, kamu diberkati Tuhan. Kerja baik-baik. Cukup saya ngomong, nek tak omeli terus. Dia pusing, stres, bikin roti ini jadi bantat atau pombo wes itu ya. Cukup firman Tuhan mengajar dia, pukul dia, selesai buat saya. Ketika saya setir ke Bali, iya kamu ya anak 3 ya, kamu lihatan. Papamu ini lulusannya S3. Kalau bisa ngajak kamu jalan-jalan, papa punya kerja. Kemurahan Tuhan. Makanya ngelayani Tuhan sejak kecil. Wes, saya tidak mau banyak omong. Nanti nyebrang kapal, kok cepet loh, lihatan. Beruntung tau papa. Kok bisa beruntung apa? Oh, orang yang dengar firman Tuhan benar-benar gitu ya, melakukannya hati-hati. Perjalananmu akan berhasil dan kau akan beruntung. Wes, diem aku gitu ya. Nanti apalagi saya cerita lagi dalam batin saya ya tadi itu. Nek tidak suka apa tante? Torono. Penting anak saya kenyang firman Tuhan. Dan saya yakin firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Dan begini Bapak Ibu, zaman kita dulu ya tidak mengerti. Mau tanya apa tidak mengerti. Ini anak-anak sekarang nih dengan buka Mbah Google ini semua jadi mengerti. Saya cuma bisa share. Kalau kita ini berlagak-lagak Superman, papa ini ya, dengar papa. Papa ini banyak makan asam garam. Koyok Superman ngerti semua. Capek loh anak kita. Jadi seorang sahabat, jadi seorang teman. Saya awal-awal saya gagal membangun komunikasi dengan anak saya. Sampai saat ini pun saya memperbaiki. Saya kadang pergi dengan anak saya laki gitu ya. Jalan pergi mall gitu ya. Temani papa setirno. Dia nyetirkan. Ya tadi itu. Saya pukul, saya lari. Saya pukul, saya lari. Tak rangkul, omong-omong. Iya. Kok ayu kok. Iya pak, cantik gitu pak. Oh. Dia pasti suka. Karena papanya masih ngerti perempuan cantik gitu ya. Kamu naik cari bojo kok. Yang penting itu koyok mama gitu loh kok. Takut Tuhan. Ngelayani. Cantik itu nomor 2 lah kok. Yang penting kena dilihat. Ya semua orang bisa dilihat gitu ya. Bisa dilihat gitu ya. Sudah. Saya masuki firman Tuhan. Membangun komunikasi yang baik. Jangan harus pokoknya capek anak. P yang terakhir. Nah yang terakhir enak gitu ya. Oke. Praktekkan. Anak itu tidak bisa hanya dengar saja. Ketika kita sudah melakukan, itu beda. Sudahkah kita lakukan apa yang kita katakan? Tidak bisa seorang tadi kalau saya kasih contoh rokok. Bok ngerokok ya. Dulu saya perokok juga. Saya kalau ngerokok pokoknya delik-delik. Jangan sampai tahu. Dan puji Tuhan setiap kali saya ngerokok ketemon gitu ya. Nah ketemon orang tua saya gara-gara bau, ketemon jemaat kurang ajar gitu ya. Anak saya ketika tanya sama mamanya, papa itu kenapa mah kok di luar kok ada asapnya? Ya itu pokoknya jangan dekat-dekat kayak gitu itu iblis itu setan itu. Tidak bisa seorang ayah kasih tahu jangan merokok kalau dia sendiri masih merokok. Tidak bisa seorang ayah, seorang ibu mengajar anaknya,
Ya, hidup baik-baik, sing rajin, papai dewek bangunnya jam 10, anaknya sudah berangkat kerja. Tidak bisa. Dan saya diajar oleh orang tua saya, apa yang dikatakan, kedua orang tua saya sudah lakukan. Dan saya belajar dari situ, oh iya ya, jangan sekedar ngomong. Sudah ngalami atau sekedar cerita. Saya berani cerita sama anak saya, Papa nih bisa kayak gini diberkati Tuhan. Papa kayak gini nih enggak kemurahan Tuhan, enggak gara-gara melayani Tuhan. Loh, saya mengalami. Jadi saya berani paksa anak saya. Suka enggak suka, tak suruh ke gereja. Suka enggak suka, melayani sekolah minggu. Gondok keluar dari grup. Ada apa? Saya enggak bilang lagi. Anaknya pendeta kok gondokan, keluar enggak mau melayani. Enggak. Saya kasih tahu. Gini loh, kamu dibentuk dalam pelayanan. Besi najamkan besi. Orang najamkan sesamanya. Jangan-jangan kamu ada yang salah. Kamu yang ini. Jadi karena mengalami, saya ceritanya ini timbul kepercayaan diri. Kayak yes-yeso gitu ya. Tapi tetap cerita berhenti. Cerita berhenti. Orang yang mengalami, yang sudah mempraktekkan firman Tuhan, caranya ngomong itu juga beda. Kenapa saya kasih gambar kursi pijat gitu ya. Ini sekedar mengingatkan, kursi pijat tidak ada hubungannya sama komunikasi. Ya, cuma mengingatkan saya beno ndak lali. Ketika kumpul nih sama keluarga, sama orang tua saya, seringkali khususnya mami saya, Abed wis datang belum? Abed wis datang, makan bareng. Orang tua saya, papi saya habis pasang alat pacu jantung. Pasang alat pacu jantung, sukanya pijet. Tapi kalau habis pasang alat pacu jantung kan enggak bisa pijet gitu ya. Kondisi pandemi juga enggak bisa. Kalau kondisi pandemi sebelum pasang alat pacu jantung itu, saya masih beberapa kali mijeti. Enak nek mijeti ini ranjang. Awakku melok, gemuk gini lah, padat berisi gitu kan. Lah ini habis pasang alat pacu jantung enggak bisa. Mami saya kasih kode. Ya pegel ya, gak bisa pijet ya. Wah wes iki kode iki. Terus apa sih mijeti wong papiku? Mantan kuli gitu ya. Jadi watos kabeh, olahragawan juga. Ya wes saya mijeti gini. Terus saya hikmat Tuhan bicara, terus pijet ono. Biar no anakmu lihat. Biar no kamu ndak bicara tok. Biar no kamu ndak ngomong tok. Mengasihi orang tua, ngasihi sesamamu. Tapi anakmu lihat apa yang kamu lakukan. Oh gitu ya Tuhan ya. Tanganku pegel mek Tuhan. Seperempat jam ini lah wawake atos. Bayang no mijeti ambek duduk. Epi maju. Oh, mami saya, enak ya Pi ya? Enak. Oh, mami terus noe ngomong enak. Mami iki sing gak enak. Wah, tapi saya pikir iya ya. Satu sisi saya dikasih kesempatan Tuhan karena saya yang campur. Saya bisa balas orang tua saya. Gak bisa balas orang tua itu. Mam, tak beli no kursi pijet toh. Tak kasih sopir, pigi-pigi yo. Enggak, orang tua juga butuh tatap muka, komunikasi, omong-omong. Meskipun yang diomongno dibalen-baleni. Oh iya mam, iya. Anak saya kalau sudah orang tuanya baleni, mak engkongnya baleni, naik. Oh begitu naik sampai di atas. Ada apa naik tadi? Mak engkong belum selesai bicara. Duduk. Papa enggak bosen. Ya bosen sih sakjane. Tapi buat diomongno lho ya. Saudara, coba klik ini yang hampir terakhir. 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 2. Bapak Ibu baca sama-sama ya. Oh enggak, saya dulu. Ini ayat terakhir, nanti ada ayat penutup. Oke, cepat-cepat jalan terus waktunya. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga apa? Tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka lihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu, ya. Beri contoh. Bukan sekedar ucapan. Istri saya rambutnya panjang. Kalau habis keramas, hampir selalu saya yang hair dryer. Ngeringkan rambutnya. Mau saya lagi nganggur, saya lagi nyiapkan firman sekalipun, saya akan berhenti dari komputer, saya akan keringkan rambut. Saya tidak bisa khotbah sama istri saya banyak-banyak karena dia juga pendeta. Tapi saya perlu tunjukkan sama istri saya,
bahwa suaminya ini mengasihi istrinya. Saya perlu tunjukkan sama anak-anak saya. Tidak perlu saya mengajar sampai jueh ini mulut ini. Sampai berbusa nih mulut. Kamu nanti cari istri kayak mama. Cari istri suami itu kayak papa. Yang penting mengasihi, menghidupi, mengasihi. Anak sekarang butuh tindakan. Lihat, oh iya ya. Papaku itu nek ambek mamaku seperti itu. Saya harus melakukan. Harus berulang-ulang. Saya tidak boleh capek. Gitu ya. Anak itu butuh lihat aksi nyata orang tuanya. Apalagi bila itu untuk dirinya. Saya lagi ketik ini, lagi menyiapkan sampai akhir. Biasanya saya siapkan hanya ketikan-ketikan, selesai H-1, H-2, saya pasti buka komputer untuk merapikan. Pokoknya gak ketok item tok, nek ono birune lah apik, ono merahe kan apik. Saya lagi siapkan nih. Anak saya yang suka komplain itu masuk ke kamar. Papa, Epin ini mau ngembangno usahane Epin. Waduh, ini anak saya yang ngajak bicara. Buat saya nyiapkan firman Tuhan tidak lebih penting daripada saya ngomong sama anak saya. Saya taruh pekerjaan saya taruh tugas saya. Karena masih bisa ditunda. Saya lebih penting saya komunikasi sama anak saya. Ya apa, Pak? Tak kasih tahu gini loh. Orang kalau kerja itu begini. Tapi yo pancet. Wes Pak, cukup telingane Epin wes panas, wes cukup ngerti. Oh iya. Kurang ajar. Tapi buat saya yang penting, saya orang tua dihargai sama anak saya. Dia memulai membesarkan pekerjaannya, dia tanya sama saya. Dan saya pikir itu tidak lebih penting. Yang lebih penting saya komunikasi sama anak saya. Saya nyiapkan firman Tuhan, saya tinggal mengulur waktunya. Karena bukan hal yang darurat gitu ya. Saudara, yang terakhir, klik kebahagiaan. Jadi Tuhan itu pingin lewat komunikasi kita yang lancar sama anak kita. Lewat apa hal penting yang kita komunikasikan. Firman Tuhan yang kita bicarakan. Yang harus berulang-ulang. Bagaimana nanti harusnya mengasihi Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat 11. Ayat penutup sama-sama kita baca kebenaran firman Tuhan. 2, 3. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain. Dan saling membangunlah kamu. Seperti yang memang kamu, iya, bahkan bukan hanya Musa, Paulus juga kasih tahu. Terus nasihati anakmu, bosen, omongono terus, saling membangun sama istri. Kalau lagi ngomong sama istri, lagi di hair dryer, kesempatan aku ngomong, kamu nek ndak mau nurut, gosong loh rambutmu ya. Kebahagiaan tidak bisa datang tiba-tiba. Ketika kita memutuskan jadi anak Tuhan, surga yang saudara terima, Bapak Ibu terima. Tetapi saudara mau keluarga saudara bahagia, saya lihat tulisan ini, we do family, we do love. Tidak bisa serta-merta, diusahakan. Bahkan karena pentingnya Tuhan kasih perintah untuk kita mengusahakan dan memperjuangkan. Tujuannya apa? Keselamatan bukan hanya untuk diri kita sendiri. Saatnya kita dipanggil pulang sama Tuhan. Apa kita mau melihat keturunan kita? Gak apa-apa kamu masuk neraka, yang penting papa mama masuk surga. Tidak. Ini bahasa mami saya. Kumpul di bumi, kumpul di surga. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Buat hadirat Tuhan yang bekerja begitu dahsyat di tempat ini. Bersyukur kami masih diberi kesempatan dengar kebenaran firman Tuhan. Tuhan, biar kebenaran firman Tuhan ini berbicara lebih jauh, lebih sempurna di dalam hidup kami. Firman Tuhan saat ini berhenti disampaikan, tapi tidak pernah berhenti di dalam hidup kami. Akan tegur kami, akan ajar kami, karena kami yakin hanya firman Tuhan saja yang bisa tuntun kami. Kami boleh hidup kami puas bahagia di dalam Tuhan. Bahkan saatnya ketika kami dipanggil pulang sama Tuhan, saatnya kelak kami akan jumpa dengan keluarga kami dalam kerajaan surga. Ajar kami, kasih kami semangat Tuhan. Kami tidak akan jemu-jemu. Bukan hanya berbuat baik untuk sekeliling kami. Tapi kami akan jadi dampak buat keluarga kami. Membangun komunikasi yang baik, yang harmonis. Terima kasih, kami mengucap syukur buat keluarga yang sudah Tuhan beri buat kami.
keluarga kami, istri kami, suami kami, anak kami, semua itu terbaik datangnya dari Tuhan. Tuhan percayakan kepada kami. Tuhan berkati setiap rumah tangga di tempat ini. Keluarga yang puas bahagia di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa ini. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih Pak Abednego ya atas pelayanannya membangun iman kita, saudara. Saudara belajar pagi hari ini, saudara yang punya keluarga, mulai komunikasi dengan anak-anak, perhatikan baik-baik ya. Orang tua harus punya waktu untuk mereka ya, untuk menasihati mereka, mengajar mereka kebenaran firman Tuhan. Iya, puji Tuhan. Ya, saya sendiri kalau zaman dulu orang baca koran ya. Pulang kerja baca koran ya. Kalau anak-anak mau ngajak main orang tua, papa masih baca koran ya. Kalau kita perhatian sama anak-anak, koran itu harus ditutup. Kita perhatikan mereka, kita ajak bicara, kita main dengan mereka. Ya, puji Tuhan, pagi hari ini sungguh firman Tuhan sangat memberkati kita semuanya. Ya, mari saudara, saya undang Bapak Ibu saudara bangkit berdiri. Kita akan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu ya Tuhan. Engkau Allah yang baik. Kami sungguh bersyukur buat firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Yang mengajarkan kami supaya kami sebagai orang tua kami belajar dulu kebenaran firman-Mu. Supaya kami mengerti firman-Mu ya Tuhan. Kalau kami mengerti firman-Mu baru kami akan mengajarkan firman-Mu kepada keluarga kami, pada anak, pada istri, pada suami. Kami mengajarkan bagi keluarga kami supaya mereka menangkap juga mengerti firman Tuhan. Bapak, kami sungguh bersyukur, ajar kami supaya perilaku kami seperti Engkau Tuhan. Kami mau belajar seperti Kristus Tuhan. Hidup kami boleh meneladani Engkau dalam hidup kami, supaya anak-anak kami, keluarga kami juga mengikuti teladan orang tua yang mengikuti Engkau, mengikuti Kristus Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepadamu pagi hari ini atas hamba-Mu Pak Abednego Tuhan yang sudah menjadi berkat buat kami. Engkau pakai hamba-Mu, Engkau urapi hamba-Mu terus Tuhan dalam pelayanan Tuhan. Pakai hamba-Mu Tuhan supaya menjadi berkat dan boleh memenangkan jiwa Tuhan. Berkati keluarga hamba-Mu, berkati istri dan anak-anaknya, dan berkati pekerjaannya. Berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan hamba-Mu ini Tuhan. Tuhan, kami bersyukur kepadamu pagi hari ini atas jemaat X-Blessing juga yang sudah menangkap firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau memberkati mereka Tuhan. Kami percaya dalam masa pandemi ini Tuhan, Engkau menyediakan berkat Tuhan bagi anak-anak-Mu Tuhan. Engkau tidak membiarkan anak-anak-Mu kekurangan Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepadamu. Engkau Bapa yang baik. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Demikian juga Tuhan berkati anak cucu kami Tuhan di dalam berkat-Mu. Tuhan memberikan hikmat kepada anak cucu kami, memberikan kepandian kepada mereka, memberkati pekerjaan mereka, membuat mereka berhasil Tuhan. Kami sungguh bersyukur anak cucu kami diberkati oleh Tuhan. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau Bapa yang baik. Mari saudara dengan iman angkat kedua tangan saudara ke atas untuk menerima berkat-Nya. Sekarang saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus senantiasa menyertai engkau dan memimpin engkau, memberkati engkau pada waktu engkau masuk dan memberkati engkau pada waktu engkau keluar. Apa saja yang dikerjakan tanganmu, Tuhan yang membuat engkau berhasil.
Pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang percaya dan menerima berkat Tuhan, mari katakan amin. Puji Tuhan. Sama-sama katakan Bapak Ibu. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Sekali lagi katakan Bapak Ibu, angkat tanganmu. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, Yes Tuhan. kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi katakan ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.